Kembali lagi di channel Pusat Berita, pusat yang berbagai berita terbaru dan akurat. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar channel kami terus memberikan berita terupdate setiap harinya. Peristiwa G30S tidak terlepas dari Dipa Nusantara DN Aidit. Dia adalah Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia yang dihukum mati Soeharto. DN Aidit adalah salah satu dalang dari tragedi pembantaian para jenderal pada 30 September 1965. Setelah kudeta tersebut gagal, DN Aidit melarikan diri ke Yogyakarta. Namun dalam aksi kaburnya, Aidit ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad. DN Aidit ditangkap di kampung yang terletak tidak jauh dari stasiun balapan Solo, tepatnya di Desa Sambeng, Mangkubumen, Banjarsari. Momen penangkapan DN Aidit terjadi pada Senin dini hari, pada 22 November 1965. Dirangkum dari data Detikcom, DN Aidit ditangkap oleh pasukan tentara yang saat itu juga turut menahan beberapa warga sekitar. Seorang saksi mata bernama Prapto menceritakan kejadian penangkapan gembong PKI ini. Prapto yang saat ini berusia 70 tahun merupakan warga Sambeng Mangkubumen, Banjarsari. Dia ingat betul saat pasukan tentara mendatangi kampungnya. Sekelompok tentara kemudian membawa warga ke suatu tempat untuk diinterogasi. Pasukan tentara di bawah komando Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri, mendapatkan informasi bahwa DN Aidit bersembunyi di Sambeng. Mereka pun menggeledah rumah yang ditinggali Kasim. Semua laki-laki di bawah tentara dikumpulkan, disuruh jongkok, tangannya di atas kepala. Saya sempat ditodong senapan di dada saya, tapi saya tidak dibawa karena masih 12 tahun saat itu, kata Prapto. Meskipun tak ikut dibawa karena usianya masih muda, tetapi ayah Prapto menjadi salah satu warga yang diamankan. Namun selama beberapa hari, ayah Prapto kembali pulang karena terbukti tidak terlibat dalam persembunyian DN Aidit. Prapto termasuk beruntung karena ayahnya bisa segera pulang. Saat itu banyak warga yang tidak pulang, bahkan ada yang pulang dalam hitungan tahun. Meskipun berada di kampung Sambeng, warga tak ada yang mengenal DN Aidit. Bahkan warga pun tak ada yang mengetahui keberadaan maupun waktu kedatangan DN Aidit di rumah salah satu warga. Dalam persembunyiannya, DN Aidit dikabarkan berada di dalam lemari. Beberapa sumber mengatakan bahwa DN Aidit sempat dilindungi oleh Kasim. Namun setelah dicecar, Kasim akhirnya memberitahu keberadaan DN Aidit. Kabar yang beredar, tokoh PKI itu ditembak mati di dekat sumur tua menggunakan senjata AK-47 di tengah kebun pisang. Di hari penangkapannya itu, Aidit sempat menikmati kopi dan rokok. Bahkan saat akan dibawa, Aidit meminta izin untuk membawa rokok tersebut. "Boleh ya rokok ini saya bawa," kata Aidit. Lalu seorang tentara yang menangkapnya menjawab, "Bawa saja rokok itu, nanti buat rokokan bersama Gatot Subroto." Katanya menyiratkan bahwa Aidit akan segera menyusul Jenderal Gatot Subroto yang telah meninggal pada tahun 1962. Sesuai dengan perintah Jenderal Soeharto, Yasir kemudian memerintahkan anak buahnya Mayor ST untuk mencari sumur tua tak berair. Di sumur kering itulah kelak hidup Aidit berakhir di hadapan regu tembak. Saat akan dieksekusi, Aidit sempat mengingatkan para aparat militer bahwa dirinya adalah seorang Menko dalam kabinet Dwi Korah. "Tahu kamu artinya apa seorang Menko? Seorang wakil ketua MPR sementara kemari. Apa ini sumur? Untuk apa?" Katanya kepada Maijen Yasir Hadibroto, namun gertakan Aidit kali ini tidak berpengaruh. Pertanyaan DN Aidit itu lalu dijawab oleh Yasir. "Saya mengerti, Pak. Dan kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa, ini buat Bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini?" kata Maijen Yasir Hadibroto kepada Aidit. Sadar ajal semakin mendekat, Aidit kemudian meminta waktu untuk berpidato. Di akhir pidatonya, Aidit lalu berseru. Seruan itu menjadi seruan Aidit yang terakhir, sebab sejurus kemudian peluru langsung menyusup ke dalam tubuh Aidit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Tekan tombol subscribe untuk mendukung terus channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa.